Sobat Farming, jadi di segmen Yuki Talks kali ini dengan saya Ayu dan rekan saya Dilaksono. Jadi di sini kita berdua akan memberikan informasi-informasi yang menarik dalam industri peternakan, tentunya bersama dengan Mas Aldi yang nanti akan memberikan tips and trick mengenai dengan produksi ternak tentunya. Nah, seperti yang kita tahu ya Mas Aldi ya, bahwasanya sekarang ini industri peternakan ini memegang peranan penting nih karena sebagai pemasok utama untuk protein hewani bagi semua manusia, baik di Indonesia ataupun di luar negeri sana. Maka dari itu produksinya ini sangat penting untuk kita tunjang agar produktivitasnya ini tetap meningkat dan optimal. Nah, kira-kira nih apakah ada tips and trick nih dari Mas Aldi agar produksi ternak para sobat farming ini tetap optimal? Pasti ada dong Mbak Ayu untuk memberikan tips and trick. Saya akan memberikan 3 tips and trick. Yang pertama adalah memilih kualitas bibit yang baik. Nah, kualitas bibit yang baik ini diibaratkan sebagai wadah seperti di rumah. Kalau kualitasnya baik, itu diibaratkan dengan wadah yang besar dan kokoh, jadi ayamnya bisa bertumbuh dengan baik dan efisien serta tidak mudah terkena penyakit Mbak Ayu. Yang kedua adalah pemilihan kualitas pakan yang baik. Jadi kualitas pakan yang baik ini diharapkan dapat efisien untuk dicerna oleh ayam tersebut serta mencukupi kebutuhan nutrisi dari ayam tersebut. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen ini meliputi manajemen pemeliharaan, manajemen penanganan penyakit, manajemen pemberian pakan dan minum. Yang keempat adalah memilih lokasi kandang Mbak Ayu. Nah, lokasi kandang itu harus strategis dan baik serta kualitasnya, materialnya juga perlu diperhatikan. Karena kualitas kandang ini sangat mempengaruhi dari tingkat kenyamanan ayam. Yang kelima itu adalah membangun kandang agar tidak dekat dengan pemukiman, biar tidak mengganggu masyarakat di sekitar. Oke, jadi ada banyak nih Mas Aldi ya yang harus diperhatikan oleh sobat farming agar produktivitasnya tetap baik nih. Namun kira-kira kan namanya juga produktivitas ya, pasti baik akan meningkat ataupun menurun. Nah, kira-kira nih apa sih yang bisa menyebabkan produktivitas itu bisa menurun gitu dari kelima tips and trick tadi ini? Jadi kebanyakan ini Mbak ya di peternakan Indonesia ini pengaruh atau pembuat dari gagalnya produktivitas ayam tersebut adalah terserangnya penyakit di kandang Mbak Ayu. Jadi para peternak ini belum siap dan tidak menerapkan biosecurity yang baik serta tidak memperhatikan kualitas air di peternakan tersebut. Apalagi di sekarang kan musim hujan Mbak Ayu. Betul. Jadi itu sangat mempengaruhi kualitas air di peternakan. Oke, nah bener banget nih. Sekarang kan intensitas musim hujan ini cukup tinggi ya di beberapa daerah. Nah, kira-kira tuh bisa berpengaruh nggak sih Mas Aldi ke mungkin kualitas air ataupun yang lainnya gitu dalam sektor peternakan? Nah, untuk kualitas air ini sangat dipengaruhi oleh hujan Mbak Ayu. Apalagi dari perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, di musim kemarau kan kering nih Mbak Ayu, jadi di permukaan itu banyak sampah, banyak polusi yang menempel. Nah, waktu musim hujan, jadi kan airnya itu seperti mengguyur gitu Mbak Ayu. Jadi airnya mengguyur, terus airnya mengalir ke saluran air. Nah, saluran air itu dapat tercemari oleh polusi tersebut Mbak Ayu. Oke, jadi airnya dari musim hujan itu akan membawa pengotor-pengotor itu ya, sehingga dia akan mengkontaminasi sumber air ataupun air minum ternak. Nah, kira-kira apa sih nih dampak ataupun yang bisa ditimbulkan nih dalam industri peternakan kalau airnya itu tuh tercemar akibat dari pengotor-pengotor ini kira-kira? Jadi hujan ini sangat mempengaruhi kualitas air. Kita ibaratkan seperti air waktu kemarau itu masih bersih ya Mbak Ayu ya. Kemudian ada hujan yang membawa lumpur. Kemudian kan air bersih ini akhirnya terkontaminasi oleh lumpur tersebut, akhirnya menjadi kotor semua Mbak Ayu, itu seperti itu. Nah, baik nih kan jadi kotor ya akibat dari terbawanya oleh air tadi itu, airnya jadi kotor dan konsumsi oleh ternak, akibatnya bisa mungkin menimbulkan penyakit ataupun menurunkan kesehatan mereka dan pada akhirnya tentu akan menurunkan produktivitas mereka juga. Nah, lalu apa sih upaya yang bisa dilakukan nih oleh sobat farming ataupun peternak-peternak di luar sana untuk memperbaiki kualitas air ini agar lebih optimal dan aman untuk dikonsumsi nih? Baik Mbak Ayu. Jadi sebelumnya kita harus sering-sering menguji kualitas air Mbak Ayu di peternakan kita dengan cara uji lab air tersebut. Kita harus mengetahui kandungan air tersebut itu masih banyak bahan kimianya atau masih banyak zat pengotor, partikel pengotor seperti besi, mangan, dan lain sebagainya. Jadi air yang memiliki sifat kimia dan fisik yang buruk itu sangat mempengaruhi kualitas produksi dari ayam tersebut Mbak Ayu. Itu bisa menyebabkan ayam tersebut tidak efisien atau penyerapan nutrisinya tidak efisien sehingga
FCR-nya itu jadi bengkak Mbak Ayu. FCR yang baik adalah di 1,5, di mana 1,5 kg pakan ini bisa membuat 1 kg daging. Nah, apabila FCR-nya bengkak itu bisa membuat peternak menjadi rugi Mbak Ayu. Oke, jadi dengan adanya kontaminasi dalam air ini seperti mineralnya berlebih, mungkin mangan, besi ataupun lain sebagainya, itu bisa menurunkan efisiensi mereka gitu ya. Jadi nanti FCR-nya bisa membengkak dan itu akan menimbulkan kerugian. Karena semakin membengkaknya biaya pakan ya Mas Aldi ya. Betul. Nah, dan mungkin dari situ kita bisa nih, upaya apa nih yang bisa dilakukan oleh peternak untuk menangani nih masalah air agar dia itu tidak tinggi kontaminasi itu. Kira-kira ada teknologi ataupun apa nih yang bisa diterapkan oleh sobat farming ataupun peternak-peternak nih? Baik Mbak Ayu. Jadi untuk mencegah atau untuk mengatasi kualitas air tersebut secara fisik dan kimianya, kita harus memasang pre-filter. Itu seperti alat atau teknologi yang berfungsi untuk menyaring zat pengotor, partikel pengotor, serta menghilangkan bahan kimia seperti pestisida dan lain sebagainya yang sangat berbahaya bagi ternak Mbak Ayu. Oke, jadi kita bisa menggunakan sistem filtrasi nih ya. Filtrasi. Mungkin sudah banyak nih dari peternak-peternak yang sebenarnya sudah menggunakan sistem filtrasi, tapi mereka masih belum optimal nih. Mungkin ada nggak nih dari Mas Aldi solusi filter ataupun filtrasi yang baik itu seperti apa gitu kira-kira? Jadi ada Mbak Ayu, yang utama adalah teknologi dari USA yang bernama EVI atau Enpress Vortex Insight. Nah, teknologi ini sangat efektif dan bersih untuk membersihkan air dari sifat fisik dan kimianya gitu Mbak Ayu. Jadi teknologi ini dibekali oleh teknologi Vortex yang sangat baik serta bisa membersihkan seluruh air secara bersih. Berbeda dengan filter yang lain yang masih belum menggunakan teknologi Vortex ini Mbak Ayu. Oke, jadi hanya perlu satu solusi aja nih ya untuk menuntaskan segala permasalahan air yang ada di peternakannya, itu bisa menggunakan EVI, di mana dia sudah dilengkapi dengan teknologi Vortex yang tidak ditemukan di teknologi lainnya, dan juga dia sudah dilengkapi dengan media yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lokasi. Nah, oke, mungkin bisa saya sedikit ringkas ya Mas Ali ya. Tadi ada 3 faktor penting nih untuk menunjang produktivitas ternak, yaitu dari faktor pemilihan bibit, pemenuhan nutrisi, dan juga manajemen pemeliharaan, yaitu termasuk memastikan kualitas air yang dikonsumsi oleh ternak itu harus aman dan terbebas dari segala cemaran mikroba ataupun bahan-bahan kimia gitu, sehingga bisa menurunkan efisiensi pakan mereka dan akan meningkatkan FCR mereka yang pada akhirnya bisa meningkatkan biaya ataupun budget yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Dan itu untuk solusinya mengatasinya itu bisa menggunakan teknologi EVI yang berasal dari USA ini tadi. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sharing untuk sobat farming sekalian. Apabila dari sobat farming masih ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan, bisa langsung komen di bawah ini atau bisa langsung mengunjungi website kami di www.yukiwaterfilter.com. Mungkin dari kami berdua cukup sekian dan sampai jumpa. Nah.